Hai semuanya, tahu tidak kenapa baju yang basah bisa kering kalau dijemur di bawah matahari? Nah, itu berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Perkenalkan, aku Ria Angelia Permatasari, NIM 25111744030, mahasiswi PGSD Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, aku akan menjelaskan materi suhu dan kalor lewat cara yang mudah dipahami. Kita akan belajar pengertiannya, perbedaannya, dan contoh-contohnya di sekitar kita. Yuk, ikuti terus videonya sampai habis. Pernah nggak kamu pegang gelas yang isinya teh panas? Wah, terasa panas banget kan di tanganmu? Terus, pernah makan es krim yang bikin tanganmu jadi dingin? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Apa yang membuat benda terasa panas atau dingin? Jawabannya ada di video ini. Coba bayangkan kamu memegang dua benda, satu es batu, satu cangkir coklat panas. Nah, yang kamu rasakan itu namanya perbedaan suhu. Suhu adalah ukuran seberapa panas atau dinginnya suatu benda. Untuk mengukur suhu, kita menggunakan alat yang namanya termometer. Termometer biasanya dipakai dokter untuk mengukur suhu saat sakit. Tapi termometer juga bisa dipakai untuk mengukur suhu air, udara, bahkan makanan. Satuan suhu yang paling sering kita pakai adalah Celcius. Ditulisnya pakai simbol derajat C. Misalnya, es batu sama dengan 0 derajat Celcius. Air mendidih sama dengan 100 derajat Celcius. Suhu tubuh manusia normal sama dengan 36-37 derajat Celcius. Kak, berarti kalau suhu badanku 38 derajat Celcius, itu demam ya? Betul sekali. Kalau suhu badanmu di atas 37,5 derajat Celcius, itu tanda kamu sedang demam dan harus istirahat. Jadi, suhu adalah ukuran panas atau dinginnya sesuatu. Gampang kan? Nah, kalau tadi kita sudah tahu soal suhu, sekarang kita kenalan dengan sahabatnya, yaitu kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang lebih panas atau bersuhu tinggi ke benda yang lebih dingin atau bersuhu rendah. Contoh sederhananya gini, ketika kamu memegang gelas berisi air panas, kalor dari gelas itu berpindah ke tanganmu, makanya tanganmu ikutan terasa hangat. Sebaliknya, ketika kamu pegang es batu, kalor dari tanganmu yang lebih hangat berpindah ke es batu. Makanya tanganmu jadi dingin, dan es batunya lama-lama mencair. Jadi kalor itu kayak seluncur yang pindah dari yang panas ke yang dingin. Wah, analogi yang bagus sekali. Tepat, kalor selalu bergerak dari tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin, tidak pernah sebaliknya. Sekarang, supaya nggak bingung, kita bedain yuk antara suhu dan kalor. Suhu itu ukuran panas dingin yang diukur dengan termometer dan satuannya yaitu derajat Celcius. Sedangkan kalor adalah energi yang berpindah diukur dengan kalorimeter dan satuannya yaitu joule. Aku mengukur seberapa panas suatu benda. Kalau aku yang berpindah-pindah membawa energi panas. Gampang kan? Suhu itu ukurannya, kalor itu energinya yang berpindah. Kalor bisa berpindah dengan 3 cara keren. Mau tahu apa saja? Yuk kita naiki kereta kalor ekspres. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui benda padat. Bayangkan kamu mengaduk sup panas dengan sendok logam. Lama-lama, ujung sendok yang kamu pegang ikutan panas kan? Itu karena panas dari sup berpindah melalui sendok logam ke tanganmu. Itulah konduksi. Benda yang mudah menghantarkan panas disebut konduktor. Contohnya besi, tembaga, aluminium. Benda yang tidak mudah menghantarkan panas disebut isolator. Contohnya kayu, plastik, karet. Makanya, gagang panci dibuat dari plastik atau kayu supaya tanganmu tidak kepanasan. Selanjutnya yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang dibawa oleh zat cair atau udara yang bergerak. Pernah lihat air mendidih? Coba perhatikan. Ada gelembung-gelembung yang terus naik ke atas. Air di bagian bawah yang lebih panas naik ke atas, sementara air yang lebih dingin turun ke bawah. Begitu terus berputar. Itulah konveksi. Konveksi juga terjadi di alam. Waktu siang hari di pantai, darat lebih cepat panas dari laut. Udara panas di darat naik ke atas, lalu udara dingin dari laut bergerak masuk ke darat. Jadilah angin laut yang sejuk. Yang terakhir yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa membutuhkan benda perantara sama sekali. Coba pikir, matahari itu jaraknya sangat-sangat jauh dari bumi. Di antaranya cuma ada ruang kosong.
Tapi kenapa kita bisa merasakan panasnya matahari? Karena matahari memancarkan kalor dalam bentuk gelombang cahaya dan panas yang bisa melewati ruang kosong. Itulah radiasi. Contoh lainnya yaitu ketika kamu duduk dekat api unggun. Badanmu akan terasa hangat meskipun tidak menyentuh api. Nah, setelah kita belajar tentang proses perpindahan kalor menggunakan gerbong ekspres, sekarang kita lihat yuk bagaimana suhu dan kalor ada di sekitar kehidupan kita setiap hari. Saat ibu memasak, api dari kompor memanaskan panci. Lalu air atau minyak di dalam panci ikut panas dan bergerak. Wah, makanan pun jadi matang. Panas dari matahari diserap oleh pakaian basah, air di pakaian menguap, pakaian jadi kering. Itulah kenapa pakaian yang dijemur di bawah terik matahari lebih cepat kering. Waktu kamu olahraga atau kepanasan, tubuhmu mengeluarkan keringat. Keringat menguap di permukaan kulitmu, dan proses penguapan itu membuat tubuhmu terasa lebih sejuk. Keren banget kan cara kerja tubuh kita? Tahu nggak? Kalor juga bisa mengubah wujud benda loh. Ayo kita pelajari perubahan wujud benda. Meleleh. Zat padat berubah menjadi cair ketika dipanaskan sampai mencapai titik leleh. Es batu yang meleleh menjadi air pada suhu di atas 0 derajat Celcius. Membeku. Zat cair berubah menjadi padat ketika didinginkan sampai mencapai titik beku. Air yang berubah menjadi es pada suhu 0 derajat Celcius. Menguap, zat cair berubah menjadi gas pada suhu tertentu. Biasanya dipanaskan hingga mencapai titik didih. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius berubah menjadi uap air. Mengembun. Gas berubah menjadi cair ketika didinginkan hingga mencapai titik embun. Uap air di udara yang mendingin dan berubah menjadi tetesan embun. Jadi, kalor bukan hanya membuat benda terasa panas, tapi juga bisa mengubah wujud benda. Wah, videonya sudah hampir selesai. Yuk kita ingat lagi yang sudah kita pelajari hari ini. Suhu adalah ukuran panas atau dinginnya benda, diukur dengan termometer dalam satuan Celcius. Kalor, yaitu energi panas yang berpindah dari benda panas ke benda dingin, diukur dengan kalorimeter dalam satuan Joule. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui benda padat. Konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui zat cair atau gas. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa perantara. Kalor bisa mengubah wujud benda, mencair, membeku, menguap, mengembun. Seru banget kan belajar tentang suhu dan kalor hari ini? Ternyata ilmu fisika itu ada di mana-mana, di dapur, di pantai, bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Nah, tantangan untuk kalian hari ini adalah coba perhatikan di rumahmu. Ada benda atau kejadian apa yang menunjukkan konduksi, konveksi, atau radiasi? Tuliskan di buku catatanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar ya!